Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menelusuri Istana Maimun dan sebagainya seperti Maryam Buntung atau Masjid Raya. Nah, di sini kami akan memperlihatkan perjalanan kami untuk menuju ke Istana Maimun. Ayo ikuti terus ya perjalanan kami. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi di Istana Maimun nih. Kami di sini mau menelusuri semua sejarah tentang Istana Maimun. Yuk, ikuti semuanya perjalanan kami menelusuri Istana Maimun. Siswi belum simak apa tugas sastra tradisi untuk menelusuri sejarah tentang Istana Maimun. Jadi kami mau tahu sejarah gimana sih berkembangnya Istana Maimun ini pada masa lalu. Oke, jadi pada zaman dahulu itu Istana Maimun ini kan dibangun awalnya itu untuk meeting pusat pemerintahannya di Medan ini sebelum namanya Medan. Nah, jadi pada waktu itu memang semua tamu-tamu itu kalau ada tamu-tamu itu berkumpul di Istana Maimun ini. Jadi bisa dibilang Istana Maimun ini bukan tempat tinggalnya Sultan, memang khusus untuk meeting aja. Jadi bisanya masuk suku Melayu ke Istana Maimun ini? Suku Melayu itu pada awalnya itu kan dia orang pesisir. Nah, kenapa bisa masuk itu memang ada pernikahan silang itu, makanya bisa masuk ke kota. Jadi sejarah bangunannya ini memang pure dari suku Melayu atau campuran dari suku lain? Kalau bangunannya ini dia itu ada 3 unsur. Jadi ada Eropa, ada Asia, untuk meeting aja. Jadi bisanya masuk suku Melayu ke Istana Maimun ini? Suku Melayu itu pada awalnya itu kan dia orang pesisir. Nah, kenapa bisa masuk itu memang ada pernikahan silang itu, makanya bisa masuk ke kota. Jadi sejarah bangunannya ini memang pure dari suku Melayu atau campuran dari suku lain? Kalau bangunannya ini dia itu ada 3 unsur. Jadi ada Eropa, ada Asia, dan juga ada Timur Tengah.
Jadi kalau Timur Tengah itu dia dicorak di dalam bangunan tadi, di dalam ruangan itu corak dari Timur Tengah. Kalau dari segi lampu itu dari Eropa, dari Italia. Kalau bangunannya semua campur yang abang bilang tadi. Jadi sebenarnya awalnya itu arsiteknya dari Istana Maimun itu orang Belanda. Jadi dialah yang membentuk Istana Maimun ini atau menggambar itu pakai blueprint itu digambarnya dialah arsiteknya gitu. Jadi kayak ada kerjasama antara. Iyalah karena kan pada waktu itu kan masih masa penjajahan. Jadi Belanda itu masih mendominasi. Terus yang Masjid Raya itu iya juga. Masjid Raya. Masjid Raya juga yang bangun orang Belanda juga. Jadi corak warnanya pun memang pure campuran orang itu juga. Sama kayak di Istana Maimun. Di Medan ini. Kalau di Medan ini sultannya ada 14 rumah. Sampai sekarang keturunannya masih ada. Masih. Kalau sejarahnya itu Mariam Puntung. Kalau Mariam Puntung itu di luar konteks dari Istana Maimun. Memang dia beda. Dia beda cerita lagi dan sebenarnya itu dia di konsepnya itu di luar daripada Istana Maimun, daripada Melayu Delhi itu. Dia tuh awalnya itu Mariam Puntung itu dari kerajaan Aru. Kerajaan Aru itu kerajaan pertama yang ada di Medan. Sebelum kerajaan Delhi yang terbentuk, dialah pertama mendominasi. Kerajaan Delhi berarti itu kerajaan keberapa itu? Kalau di Medan ini kerajaan kedua. Yang pertama kerajaan Aru. Siap kerajaan Delhi Nggak ada. cuma 2 Iya, kerajaan. karena waktu itu udah masuk kemerdekaan. Jadi ya udah habis sistem kerajaan udah nggak ada lagi. Kegiatan yang sering dilakukan pada zaman dulu Sultan-sultan itu kegiatan apa gitu? Kalau zaman dulu itu lebih ke meeting aja sih Kak, di sini. Kalau dulu ya masih zaman Sultan Delhi pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih perang. Tapi masuk zaman Sultan Delhi ke-8, 9, 10, 11 sampai dengan 14 itu udah masa damai. Jadi emang pure hanya untuk mau berbisnis. Berbisnis dengan yang negara luar tadi? Iya, kayak orang Eropa, orang Timur Tengah, apa ada bisnis lah. Jadi Sultan itu memang tidak ada unsur politik tapi bisnis. Jadi dulu sejarahnya itu kebanyakan orang setiap masuk di sini pakai baju adat lah yang Melayu gitu. Kalau dulu enggak, orang Eropa itu kemarin itu pakai baju jas gitu-gitulah. Jadi kalau pure dari sininya pakai baju adat? Iya, kalau orang Melayu itu asli, jadi pakai baju adat, pakai baju-baju sesuai dengan sukunya. Sesuai dengan sukunya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kan dengan dengar orang Jawa akan bang kayak atap-atap stadion itu kayak abang bilang tadi memang ada campur tangan dari negara lain gitu kayak bangsawan lain. Iya, karena kan kayak di kalian bisa tengok itu udah apa namanya Kubah itu kan mirip masjid banyak, makanya banyak. Maimun memiliki arti berkah. Penggunaan kata Maimun pun menunjukkan bukti cinta sang sultan kepada permaisurinya. Setelah istana selesai dibangun, Sultan Makmum menjadi sultan pertama yang menempati istana tersebut. Secara keseluruhan, Istana Maimun menjadi saksi pemerintahan 4 sultan yang menjadikan istana tersebut sebagai tempat tinggalnya. Bangunan peninggalan sejarah Delhi ini memiliki corak Islam yang khas, berpadu dengan arsitektur tradisional Melayu dan Eropa. Hal ini tidak lepas dari peran agama Islam yang memang dianut oleh banyak orang Melayu, termasuk sultan yang mendirikan istana tersebut. Salah satu unsur Islamnya tampak pada 3 atap kubah istana yang menunjukkan pengaruh arsitektur Persia. Kubah-kubah tersebut terbuat dari sirap dan tembaga. Selain itu, ada juga lengkungan-lengkungan pada bagian pintu dan jendela istana yang mencirikan arsitektur Timur Tengah. Desain yang melambangkan Eropa terletak pada tiang-tiang penyangga, dinding vertikal,
hingga jendela dan pintu berukuran tinggi dan besar. Selain itu, istana ini juga menghadirkan lampu-lampu gantung dari Prancis, perabotan dari Belanda dan Inggris, lantai tangga utama dan pintu masuk balairung yang mencirikan budaya Italia. Di samping itu, kamu juga akan terlihat unsur India saat memasuki gerbang istana. Jadi kami ini dari mahasiswa Budi Sumbu datang ke sini untuk apa? Menelusuri sejarah Meriam Puntung, karena kan dia bersangkutan sama Istina Maimun. Jadi sekalian. Jadi cerita Meriam Puntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Kerajaan mereka ini lebih awal, dia namanya Kerajaan Haru. Letaknya di Delhi Tua sana. Sebelum ini Ibu lanjutkan, cerita legenda itu kan cerita rakyat ya. Sebenarnya ceritanya ada, karena buktinya ada. Cuman mungkin cara penyampaiannya secara turun-temurun, tidak tersurat tapi tersirat mungkin ya. Mungkin kan lebih paham. Jadi ceritanya sebelum ada Kesultanan Delhi, ada satu kerajaan di Delhi Tua sana. Namanya Kerajaan Haru. Kalau kalian pernah ke pemandian atau benteng Putri Hijau di Delhi Tua di Pamah kita nyebrang, di sekitar situlah Kerajaan Haru ini. Itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi dari Kerajaan Haru ini mereka dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki, yang perempuan. Yang perempuan inilah si Putri Hijau tadi. Jadi beliau ini ya dipersunting Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Tapi karena berbagai hal dan si Aceh mau memperluas daerah kekuasaannya juga, si Putri tadi nggak setuju. Akhirnya terjadilah peperangan. Di dalam peperangan itu kerajaan si Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Untuk melindungi kakaknya dari serangan Aceh yang 3 bersaudara ini, adiknya si bungsu ini menyatukan diri, dia tuh menyatu sukmanya atau kekuatannya gitulah, Meriam. Lalu Meriamnya ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, Meriamnya panas merah, akhirnya patah untung. Jadi ini kan patah, kalau nggak patah panjang, 2 kali dipanjangnya. Udah patah, belah dia. Jadi ujungnya itu kalau menurut ceritanya atau kekuatannya gitulah, Meriam. Lalu Meriamnya ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, Meriamnya panas merah, akhirnya patah untung. Jadi ini kan patah, kalau nggak patah panjang, 2 kali dipanjangnya. Udah patah, belah dia. Jadi ujungnya itu kalau menurut ceritanya terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Di sini kita cuma ada ikut peluru di sana. Sana dilestarikan, dibuat juga rumah seperti ini. Di rumah adat Karo namanya Griten, cuma beda kelambu ya. Kalau Melayu biasanya ciri khasnya kuning atau hijau, yang di Karo putih. Jadi singkat cerita, kalah kerajaan si Putri tadi dibuat Aceh, dibawa si Putri pergi, tapi ada syaratnya 3, berarti telur, peti kaca. Berarti ini tahu ya, seperti popcorn dia. Biasanya kalau orang Melayu menikah untuk tepung tawar ada campuran lainnya. Jadi dapatlah terpenuhi syarat dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu. Dibawalah Putri Hijau ini pergi melalui Sungai Delhi ini, karena kan jalan raya belum ada ya. Jadi transportasinya melalui sungai dan laut. Jadi buat dia sesampainya di sana di pusat Tasik Jambuan di Aceh Utara sana, ditebarkan di laut. Datanglah abangnya yang paling tua yang si Mamang Yajid namanya. Jadi katanya untuk mengamankan Putri Hijau ini, si Mamang Yajid itu berubah jadi naga. Di situ diambilnya si Putri Hijau biar jangan jadi sama Aceh, dibenamnya ke dasar lautan bersama dirinya. Jadi Putri Hijau itu kalau ceritanya dia hilang atau moksa di lautan Aceh sana.
Nah, dan yang ini kenapa berada dia di halaman Istana Memon? Setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi, dari tempat dia perang Delhi tua tadi dipindahkan kemari. Nah, karena yang menaklukkan kerajaan Ciputri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh tadi yang bernama Tuanku Gocah Pahlawan. Nah, untuk dari taklukan Cipocah didudukinya kerajaan Ciputri Hijau ini. Kebetulan Kesultanan Delhi ini ada 5 kali pindah istananya. Sanawal ini yang kelima. Nah, jadi di mana pindah, ikutlah dibawa pindah serta Ibu Meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Delhi. Itulah sejarah singkatnya. Di sini seperti kita lihat seperti bunga seperti ini kain kuning itu, nah itu pemberian tamu ya, nah itu tradisi. Jadi kemarin ini seseorang pernah doa yang mau dari rumah terserah aja mau dari mana ya, dengan kita kan tetap ke yang kuasa mintanya, kan dengan izin yang kuasa terkabul. Biasanya kalau ada langkah ada rezeki mau datang lagi kemari boleh, terserah mau ngasih apa di situ, yang penting ikhlas. Nah, jadi begitulah sejarah tentang Maryam Puntung atau Putri Hijau ini. Cukup. Maryam Puntung merupakan salah satu benda bersejarah yang bisa kamu temui di Istana Maimun. Sebagian masyarakat percaya bahwa benda ini adalah senjata perang sakti. Masyarakat setempat juga kerap mengikatkannya dengan legenda Putri Hijau di Medan. Konon Maryam tersebut adalah jelmaan Putri Hijau yang bernama Membang Kayali dari Kerajaan Delhi. Menurut legenda tersebut, Putri Hijau menjelma menjadi Maryam untuk menjaga istana dari serbuan pasukan Raja Aceh yang cintai ditolak sang putri. Maryam Puntung ini berada di dalam sebuah rumah kecil tepat di sisi kanan halaman Istana Maimun. Rumah itu berbentuk rumah tradisional Karo dengan nuansa warna hijau kuning khas Melayu. Di dalam rumah itu, Maryam ini diletakkan seperti di atas sebuah singgasan berbentuk rumah, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Dinamakan puntung karena memang Maryam ini bentuknya buntung atau tidak sempurna. Di atasnya diletakkan taburan bunga sebagai hiasan atau tidak sempurna. Di atasnya diletakkan taburan bunga sebagai hiasan. Ada juga sebuah mangkuk berisi air yang diletakkan di dekat bagian Maryam yang pecah. Konon air itu diletakkan untuk memberikan hawa dingin ke Maryam. Syarifah bercerita peperangan antara kerajaan Haru dan kerajaan Aceh itu terjadi pada tahun 1612. Dulunya kerajaan Haru itu terletak di Delhi tua. Ada 3 orang anak raja saat itu, yakni Bambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Kayali atau Mambang Sakti. Peperangan itu terjadi karena pinangan Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda, ditolak oleh Putri Hijau. Sultan Aceh pun mengirim pasukan untuk menggempur kerajaan Haru. Untuk melindungi kakaknya, Mambang Kayali menjelma menjadi Maryam yang menyerang pasukan Aceh. Namun, karena terus-menerus mengeluarkan tembakan, Maryam menjadi panas hingga terbelah 2. Konon katanya pecahan Maryam itu terbang jauh ke desa Sukanalu, Kabupaten Karo. Akibat kekalahan itu, Putri Hijau dibawa oleh Sultan Aceh. Namun sebelum dibawa, Putri Hijau meminta Sultan Aceh untuk menyiapkan keranda kaca, bertih, dan telur. Permintaan itu pun dituruti oleh Sultan Aceh. Konon katanya rombongan Sultan Aceh itu berlayar melalui aliran Sungai Delhi. Sepanjang perjalanan, Putri Hijau berada di dalam keranda kaca itu. Setibanya di pinggiran pantai sekitaran Aceh Utara, Putri Hijau mengajukan permohonan keduanya. Putri meminta Sultan Aceh memerintahkan rakyat Aceh untuk melemparkan sebutir telur dan segenggam bertih ke laut. Permintaan itu pun lagi-lagi dituruti oleh Sultan. Dia lalu memerintahkan menterinya untuk menyampaikan itu kepada rakyat. Tak lama, hujan diserta angin kencang turun. Ombak pun membesar. Lalu, dari dalam laut muncullah seekor naga raksasa yang disebut merupakan jelmaan Bambang Yazid, abang Putri Hijau. Kemunculan naga itu membuat kapal-kapal rombongan Sultan Aceh terombang-ambing hingga berpatahan.
Disitulah diambilnya si putri tadi, dibenamkannya ke dasar laut bersama dirinya. Jadi putri hilang atau raibnya di laut sana. Usai kerajaan Haru takluk, kerajaan itu lalu diambil alih Panglima Gocha pahlawan. Gocha merupakan salah satu panglima perang dari pusat pemerintahan kerajaan Aceh yang dikirim oleh Sultan Iskandar Muda untuk menjadi wakil Aceh di wilayah kerajaan Haru yang telah ditaklukkan. Lalu kerajaan Haru berubah menjadi Kesultanan Delhi. Namun selang beberapa waktu kerajaan itu berpisah dari kerajaan Aceh. Masjid Raya Al-Mashun adalah salah satu masjid bersejarah di kota Medan. Masjid yang sudah berusia lebih dari 100 tahun itu memiliki perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bangunan masjid ini mempunyai keunikan seperti gaya arsitektur bentuk bangunan, kubah, dan menara. Selain itu, bangunan tersebut memiliki ornamen dan kaligrafi yang menarik. Setiap ornamennya memiliki makna kehidupan beragama budaya. Nah, detik kris berikut ini menjelaskan tentang sejarah Masjid Raya Al-Mashun Medan yang dilansir dari laman resmi Kemdikbud dan Universitas Sumatera Utara. Masjid Raya Al-Mashun Medan ini peninggalan dari Kesultanan Delhi, didirikan pada Masjid Raya Al-Mashun Medan ini peninggalan dari Kesultanan Delhi, didirikan pada 21 Agustus 1906 Masehi. Setelah selesai dibuat masjid ini, pertama kali digunakan pada tahun 1909 Masehi. Di awal berdiri, masjid menyatu dengan kompleks istana. Masjid Raya Al-Mashun Medan memiliki bentuk segi 8 dan mempunyai sayap di bagian selatan, timur, barat, dan utara. Selain itu, masjid ini adalah bentuk dari kehebatan suku Melayu pemilik dari Kesultanan Delhi. Masjid ini gaya arsitektur Moor yang terlihat sangat jelas pada kubah masjid dengan bentuk pipih dan hiasan bulan sabit di puncaknya. Di lukisan cat bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan tampak seni hias yang tinggi menghiasi dengan manisnya permukaan dinding, plafon serta tiang kokoh di dalam masjid. Ketika memasuki bagian dalam masjid, kita akan melihat keindahan ornamen dan desain dinding masjid yang masih mempertahankan ciri khasnya. Hampir sebagian besar ornamen dan sejumlah benda di dalam masih asli sejak awal masjid diresmikan untuk umum pada tahun 1909 Masehi. Tujuan pilar marmer berdiri megah di ruang utama. Tampak di tengah pilar ada lampu gantung mewah dengan gaya klasik. Diketahui lampu ini didatangkan langsung dari Prancis. Masjid ini didesain oleh arsitektur asal Belanda, Van Eyck, yang kemudian dilanjutkan oleh J.A. Tiedemann. Dengan bentuk segi delapan simetris, menara masjid yang tinggi melihatkan keelegaan bangunan yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Makmur Ar-Rasyid ini. Masjid Raya Al-Mashun Kota Medan ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Masjid peninggalan zaman Kesultanan Delhi ini tidak pernah sepi dari jamaah yang akan melaksanakan ibadah ataupun wisatawan yang sekedar ingin melihat kemegahan bangunan sejarah itu. Kemegahannya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke masjid tersebut. Selain itu, Masjid Raya Al-Mashun ini juga menjadi ikon serta sebagai pusat kegiatan agama di kota Medan. Biasanya di momen Ramadan, Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha, Masjid Raya Al-Mashun akan ramai dikunjungi warga. Nah, udah tahu kan sejarah tentang Istana Maimun dan Meriam Kuntung? Jadi, itulah sekilas sejarah singkat tentang Istana Maimun dan Meriam Kuntung. Jika
Masjid Raya Al-Masun akan ramai dikunjungi warga. Nah, udah tahu kan sejarah tentang Istana Maimun dan Maryam Kuntung? Jadi, itulah sekilas sejarah singkat tentang Istana Maimun dan Maryam Kuntung. Jika ingin mencari info lebih lanjutnya, kita dapat men-searching dari Google atau dari media lainnya. Cukup sekian video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. See you next time.